Kula nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa dengan channel YouTube kami, yaitu Pakai Hati 202. Kami lagi bersama Kaspuan, sesepuh punden kami yang kami tahu dari TV, dari media-media Banten sampai Taman Mini, yaitu Mbah Kung Tuk Wisanggeni. Nah, kami ingin tahu lebih dalam tentang Mbah Tuk Wisanggeni, seperti apa beliau, motivasinya seperti apa. Ayo kita korek lebih dalam panjenenganipun supaya kita lebih tahu. Dan saya tadi mengikuti sebentar, gemetar banyak wejangan dari beliau masuk di hati saya. Nuwun sewu, Mbah Kung, nyuwun dalemanipun dipun keluarin bahasannya tentang batuk. Kami termasuk mengidolakan sepuh. Lu Bagong wis ora duwe kepinganan apa. Lah nggih. Iya, sudah apa ya? Sudah lewat gitu. Masa mudanya kan wis lewat. Terus arep ngopo neh? Nggih. Sejarah tentang Mbah Tuk dulu waktu mudanya seneng spiritual enggak, Mbak? Dulu mudanya. Dari kecil dari saya kecil, ya? SD itu sudah tidur di belakangnya Pak D saya, orang Kejawen. Jadi di beliaunya ngobrol keris, ngobrol demit. Iya. Aku pukul koni doang. Niku kecilannya ya, Mbak? Masih kecil, masih belum sekolah. Jadi masih di kampung itu kecil-kecil sudah dolanan gak jelas. Dan aku baru ngerti kalau sekarang itu indigo. Dulu kan zamannya aku ra enek wong indigo kok ora ada wong ngerti. Ra enek, lah itu aku ngerti sing wong karo kuwi aku ngerti apa peti. Iki apa iki wong itu cilik. Sekarang baru tahu oh indigo itu begitu. Saya kan lahir tahun 49, jadi waktu kecil itu kan tahun 50-an kan. Nah tahun 50-an aku mesti ngerti banyak. Itu proses panjang sekali dan saya aktif di spiritual, termasuk ya petualang juga. Masih muda petualang. Saya juga santri di masjid kampung. Dulu masjid kampung kan nggak kayak sekarang. Nyapu, sepi, orang naik masjid sekarang mah teko api-api, wis rame nganggo mobil, biyen pite orang. Perjalanan panjang sekali, tapi memang Dasarnya sudah ada. Tapi untuk menuju ke situ itu pas Rahayu. Rahayu. Tapi nonton laku-laku yang sangat luar biasa gitu. Oh iya, kalau jenis puasa mungkin prestasi yang paling berat saya 5 malam 5 hari. 5 malam 5 hari? Iya. Enggak makan? Enggak makan, enggak minum. Kalau cuma 3 malam 3 hari sering banget. 4 malam 4 hari biasa. Tapi yang 5 malam 5 hari tanpa henti itu bisa kebayang. Pernah juga ziarah atau mendatangi ke tempat-tempat yang dianggap angker atau yang berbahaya gitu? Karena Mbak tadi kan katakan disinilah perkumpulan roh-roh dan sebagainya, itu saya menarik. Oh iya, sebetulnya kan saya bukan ingin membongkar tapi ingin meluruskan masalah. Karena kebanyakan orang-orang yang menceritakan tentang roh manusia di alam astral itu baru katanya. Belum dia mengetahui, misalkan dia tahu itu ada energi, dia tahu getaran, dan itu belum tentu roh. Ada makhluk itu banyak, sebanyak hewan di bumi ini. Bayangkan jenis hewan itu kan banyak banget, mulai dari cacing, burung, ayam, macan, gajah, ikan, banyak banget kan hewan. Nah makhluk itu sebanyak.
yang terasa ada sesuatu, belum tentu itu roh. Jadi yang digambarkan kuntilanak atau medis, demit segala macam itu bukan ya? Bohong. Itu bohong ya? Bohong, suruh wongnya ketemu Mbah. Oh, ngoten nggih. Aku tak seneni kuwi bohong aja ning televisi to. Oh, nggih. Iya. Ora. Jadi luar biasa bagi kami Mbah Gung nggih. Iya. Karena panjenengan juga mau istirahat tadi. Lain kali kita sambung lagi Mbah Gung. Sangat terima kasih dan matur suwun waktunya sudah ditahan sebentar ya, ya. salam sehat itu yang penting, sehat itu sehat itu mahal sekali. Amin. Dan sehat itu kuncinya di pikiran. Sehat itu kuncinya. Ini bagi untuk pesan-pesan bagi yang muda-muda Mbak Gung. Penutupan. Ya, jadi bangun petualang. Iya. Anda juga boleh petualang, lakukan sebanyak mungkin dan Anda akan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Tapi kalau Anda tidak melakukan yang banyak, Anda tidak tahu banyak. Harus melakukan banyak, pasti dapatnya banyak. Udah pasti ya? Pasti. Dan Orang yang lakukan, melakukan banyak, dapatnya banyak. ya, Melakukan tapi banyak, ya dapatnya lakukan banyak. yang terbaik, jangan yang jelek. Lakukan yang terbaik. Ya, yang baik itu yang selaras dengan kehidupan, harmoni yang selaras, jangan yang bertentangan yang merusak kehidupan. Merusak kehidupan itu misalkan ucapanku nyakiti hatimu, itu wis merusak. Itu merusak lingkungan hidup. Iya. Jadi rusak lingkungan hidup itu bukan rumput, bukan hanya air bumi, Iya. juga terhadap antar manusia. Walaupun cuma ucapan, Pikiran aja udah salah. pikiran juga salah. Iya. Luar biasa. Baru berpikir atau negatif aja udah. Iya. Bisa. Saya mikir negatif tentang Anda sudah salah. Apalagi sampai mengucapkan. Wah, apalagi Luar untuk biasa. berbuat. No. Berarti harus sangat lembut dan halus. Hatinya harus benar-benar peka. Dan itu berat. Dan itu tidak mudah, butuh pengorbanan. Iya, iya. Sangat tak terbatas. Harus ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, ilmunya mentok. Ya butuh Rasanya energi. Mas, orang sabar itu nggak bisa dilatih. Orang bijak itu nggak bisa dilatih. Orang cerdas itu nggak bisa dilatih. Nggak bisa. Orang sabar itu nggak dilatih. Orang jujur itu nggak bisa dilatih. Udah kawan? Bukan, butuh energi. Oh, butuh energi. Energi itu sabar tuh bentuk energi sabar. Nek sampean nggak ngombe energi sabar, Anda nggak bisa sabar. Anda nggak bisa menjadi jujur, Anda nggak jadi tulus. Itu energi tulus, itu energi jujur. Nggak bisa dipelajari. Nggak tapi bisa. energi. Nggak bisa. Energi itu bisa didapat banyak. Dengan banyak belajar, membaca, berhubungan dengan manusia, meditasi. Iya. Tadi yang dharma, Ayo. dharma sama meditasi. Dharma, meditasi. Itu Ya. yang saya pegang tadi kan saya hafalin tuh Bang. Ayo, dhamma itu adalah berpikir dan berkata baik. Berpikir dan berkata baik dharma. Witoke angel. Iya. Berpikir dan berkata baik itu dharma. Ya, Belum lagi ke dharma. dharma. Dharma itu perbuatan, ulah dan lain-lain. Termasuk sikap tandang nanti semua Iya. harus positif. Baik. Derma itu menolong dengan banyak hal. Derma bisa ngasih sesuatu yang menyenangkan, bisa ngasih mobil, ngasih duit, ngasih nasi, ngasih pekerjaan, Iya. dan lain-lain. Dan penutupannya dengan meditasi. Luar biasa. Dan meditasi itu juga tidak cuma meditasi. You meditasi tanpa vegetarian, wassalam. Meditasi tanpa vegetarian biasa lah. Berat. Maksudnya gimana itu? Meditasi ini sebetulnya kan mengkonsumsi energi plasma. Nah, mengkonsumsi ini mereka ada di getaran yang paling rendah sampai tinggi, getaran alfa, theta, delta sampai omega. Nah, getaran-getaran itu adalah mengandung energi plasma yang tingkat tinggi sampai dari rendah itu tidur. Alfa itu tidur itu. Tidur itu alfa rendah. Alfa tinggi itu sudah bukan tidur lagi. Nah, untuk mencapai itu Anda makan daging tidak bisa. Oh, itu berarti yang nggak nyampe-nyampe. Iya. Kita nggak juga- paling nggak tinggi vegetarian. Anda akan di alfa. Anda nggak akan bisa di theta, apalagi Oh, omega. iya.
Mungkin di sini di antara kita itu yang belum memahami. Ya. Dia meditasi tapi tidak dibarengi Ya dengan paling-paling kesadaran. hanya oh iya ya sehat ya. Oh Anda tidur aja sehat. Hmm. Tidur itu alfa, itu meditasi anugerah dari Tuhan alami. Iya, iya. Jadi misalkan Anda pusing, Anda marah, Anda gelo, Anda kecewa, Anda budek, Anda macam-macam, tidur sembuh. Di alfa. Ya Kung, kalau diterusin sampai pagi juga nggak akan habis ini. Konsep pagi, Ini- sebulan ya rampung mas. Ini matur suwun sangat atas waktunya. Lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah lempung bisa sing nulung, lemah garing bisa sing paring. Lemah becek bisa sing cek, lemah bengkak bisa sing paring berkah, lemah sekreta bisa sing nata, lemah lembut bisa sing disebut. Matur suwun sangat daripun. Rahayu mugi-mugi obrolan ini manfaat untuk orang banyak dan Gusti Allah itu dan didukung oleh seluruh alam. Ada satu mungkin pesan Iya, saya iya, betul. adalah tadi kan berpikir baik, berbicara baik, berulah bertindak baik dan membantu yang baik. Ada satu hal, kita harus latihan dablek. Latihan dablek. Dablek apik. Dablek tapi apa? Ya, dablek apik itu begini. Anda panas, rasakan terus seperti Di bawah kayaknya aja. Anda gelap, rasakan itu terang. Hmm. Anda pahit, rasakan itu manis. Anda gak duit, rasakan itu seakan Anda Dapat negatif dibandingkan positif. Posisi negatif ada di ngono positif. ora, kowe sandung mbok pisu ya sikilmu matamu ning gitu. Sikilmu dhewe. Iya, iya. Gak bisa nih aku sandung nih, alhamdulillah ada bisa dong. Iya. Itu harus dilatih. Iya. Karena Ini luar biasa. Berarti tidak Ilmu egois. Anda bagi luwe yang muda-muda. rasakan bahwa itu Anda menderita, rasakan itu adalah Dibalik, ilmu dibalik, dirundang, ilmu dibalik. semua orang itu Yang sudah senang dari nggak senang. Jadi yang dan enak bagus dari tidak nggak. dapat Berarti sifatnya kalau cokro mbak. Oke, kalau cokro kan orang dablek, kalau cokro itu sesuatu yang buruk itu bisa berbalik menjadi baik. Apa saja, iya. Itu adalah tindakan. Jangankan Pak orang berbuat buruk jadi baik. Hewan itu loh atau mobil mau nabrak juga nggak jadi. Nggak tahu gitu. Kalau kita berbuat baik, ada mobil mau nabrak, tiba-tiba ngerem atau Bukan yang namanya kalau cokro itu energi yang di kalau cokro itu. Misalkan Anda tuh harusnya udah ditabrak sepur itu. Anda nggak jadi juga. Karena apa? Ya nggak tahu, ada aja. Apa sepurnya berhenti belum tentu. Itulah kehidupan misterius ini. semua, tapi atas dasar memang Gusti Allah dan alamnya menolong kita bahasanya. Apa begitu? Kita dengan belajar-belajar baik. Ini Mbak Kung ini petualang. Kenapa tahu nanya? Sebetulnya Tuhan itu tidak membantu seperti itu. Itu yang salah. Iya, iya, iya. Jadi sekarang ini semua mungkin orang berdoa adalah hal yang paling baik. Apa benar? Saya tanya, ini ada 4 calon bupati, semua Islam. Dia ke Mekah, sembahyang dan mohon di sana dengan cara yang sama. 4 yang jadi bupati dari 1. Apa dia salah yang enggak jadi? Oh, iya. Enggak, jawab salah apa enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak salah. Terus saya tanya, 4-4-nya enggak berdoa, dia diam di rumah, Iya. yang jadi berapa? Satu juga. Nah. Iya, iya, iya. Mereka salah Iya. enggak? Enggak juga. Nah, gini loh, Mas. Iya, iya. Kita sudah kebablasan bahwa berdoa adalah sangat penting. Kalau enggak berdoa, kamu sombong. Itu yang kamu tidak pernah memahami hukum yang ditetapkan oleh Tuhan yang disebut takdir. Iya. Takdir itu hukum, ketetapan.
Bukan kok kowe engko takdir sesuk mati ora ngono kuwi. Kowe nek ngene dadi ngene iki lho, Pak. Air itu H2O. Mbok panasi dia lepas. Oksigennya lepas. Hidrogennya lepas. Tapi nek mbok padatkan jadi kondensasi jadi air lagi. Itu hukum. Nah, hukum buahnya ini tidak pernah dibahas. Yang dibahas adalah pengen ini mlebu surga, pengen ini neraka. Dan itu sudah menjadi batu di sini. Terdutin dari kecil, Ya. tidak urai. Yang penting hukum ketetapan seperti hukum teknik teknologi itu hukum. Itu hukum Tuhan. Ya. Nah, inilah sebetulnya yang salah. Makanya kan Tuhan menolong nanti dulu. Semua energi yang ditetapkan oleh jalur hukum ini sudah luar biasa. Sampean nganggo kaos Kolo Cokro itu nggak bisa ditembak. Itu jin, terserah. Ada ketetapan di sini yang sehingga nek banyu 100 derajat ini mbok umbe ya ilang pelocok. Ini hukum. Hukum Tuhan. Nah, ini nggak pernah dibahas hukum ini. Bahkan orang tidak, sebenarnya tadi kan saya ingin diskusi itu tentang kehidupan roh di alam bawah. Sama sekali tidak akan nyambung karena orang pikirannya sudah nggak kayak aku. Baru di suratan dan takdir itu bisa dikurangi enggak? Suratan itu apa, takdir itu apa, dan itu bisa kurang atau dikurangi atau enggak? Saya namanya hukum itu kan namanya kalau orang Jawa itu kodrat itu wiradat. Jadi wiradat itu bisa dirubah, kodrat itu bisa dirubah. Yang kodrat itu bukan ketetapan Tuhan yang harus begini, bukan. Hukum-hukum chemical itu kan hukum. Gitu. Itu bisa dirubah dengan cara ya hukum juga. Misalkan gini, gimana Mbah Ko menggeser hujan tanpa datang, misalkan yang diprogram misalkan di Bali tanggal sekian jam sekian di Kuta misalkan, Kuta jam sekian ini tak hujan, padahal itu hujan biasa. Tak perlu harus datang. Jadi dengan kekuatan pikiran yang sudah full energi tadi, memang bukan pikiran dulu ya, kosong ya. Full energi itu cakra-cakranya full. Nah, full energi itu energinya apa saja, ini yang perlu dibahas. Nah, itu tadi bisa untuk berubah menjadi tidak hujan. Yaitu tidak hujan itu karena kan terjadi kondensasinya itu gagal. Supaya nggak hujan itu kan berarti kan supaya nggak hujan itu berarti jangan sampai kondensasi. Tapi seseorang pernah gagal nggak? Misalnya kan udah diprogram dari sini, hukumnya pasti di sana hujan nggak hujan pasti. Ya, hujan itu ada beberapa sebab. Secara alam itu bisa karena kondensasi dan ada kepadatan bahan awan itu cukup. Dan dengan tekanan udara, temperatur menjadi kondensasi menjadi hujan. Nah, ada yang karena hujan itu adalah makro atau jadi untuk membedakan itu sulit bahwa ini hujan alam atau hujan karena disebabkan oleh makhluk. Itu jadi yang bisa menentukan itu orang yang sudah jam terbangnya. Nah, pokoknya sampun ya, sampun lalu pun sampun kap yang kedalu iki ki ageng jimba-jimban toro nih sunggarwa sampun ngawe-awe. Nggih. Nggih, matur suwun sanget nggih. Saya Mbak Wana Wulan, Mbak Gung, Mbak Tuk, Sanggeni, Mbak Doker, Mbak Ki ageng jimbar-jimban toro. Yang sering ada TV ya. Oke, terima kasih semuanya. Bila ada salah dari kami minta maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nuwun.
Ayo. Jangan lupa channelnya, subscribe, like, dan komennya pakai hati 202. Salam Rahayu. Terima kasih. Aduh. Itu bagus ya. Rahayu.